الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan terlihat maupun tersembunyi, ramai maupun sepi, ataupun dalam keadaan sedih ataupun bahagia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita renungkan hakikat diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Apakah kita hanya sosok tubuh atau jasad yang berjalan saja? Ataukah kita adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur lain yang saling terkait sehingga kita bisa beraktivitas dengan mudah? Lalu bagaimana menyelaraskan unsur-unsur yang ada dalam diri kita? Setidaknya ada 5 unsur utama yang membentuk diri kita sebagai manusia sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 5 unsur ini bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk disimbangkan agar masing-masing bisa berfungsi secara maksimal. 5 unsur itu adalah jasad, nafsu, akal, hati dan ruh. Dalam kearifan Jawa yang selaras dengan nilai-nilai Islam, kelima unsur ini dikenal sebagai rogo, karso, cipto, rokso dan sukmo. Keseimbangan kelima unsur ini membuat kita mampu hidup utuh, yakni sehat jasad, tenang batin, bijak akal, suci hati dan dekat dengan Allah. Pertama adalah jasad atau rogo. Jasad merupakan bagian lahiriah manusia yang tampak dan memiliki hak untuk dipenuhi. Pemenuhan hak jasad dapat dilakukan melalui konsumsi yang baik dan halal, olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, serta menjaga diri dari tindakan yang bersifat merusak atau berlebihan, seperti pola makan ekstrim atau kebiasaan yang membahayakan kesehatan. Selain itu, jasad juga memiliki kewajiban, yaitu digunakan untuk menjalankan ibadah. Dengan jasad yang terjaga, kita dapat lebih optimal dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Jasad yang sehat dan kuat dapat diarahkan untuk kebaikan. Tangan dapat digunakan untuk memberi dan membantu. Kaki untuk melangkah menuju aktivitas yang bermanfaat, serta seluruh anggota tubuh menjadi sarana dalam mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua adalah nafsu atau karso. Nafsu adalah kekuatan besar yang hidup dalam diri kita. Nafsu itu ibarat api, bisa menghangatkan dan memberi energi, tapi kalau tak dijaga juga bisa membakar dan merusak. Dalam Islam, nafsu bukan untuk dimatikan, melainkan dididik dan diarahkan. Ada nafsu yang masih rendah, ammar, yang sering menyeret kita pada hal-hal buruk. Ada juga nafsu yang mulai sadar, lawwamah,
yang sudah bisa menyesali kesalahan, dan yang tertinggi adalah nafsu yang tenang atau mutmainnah yang sudah selaras dengan kebaikan dan ketenangan hati. Tugas kita adalah menaikkan derajat nafsu itu, dari nafsu yang liar menjadi terkendali, dari yang serakah menjadi qanaah, dari yang mengikuti dunia menjadi menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ketiga adalah akal atau cipta. Akal berfungsi sebagai alat untuk memahami, menimbang dan mengambil keputusan. Akal yang digunakan secara baik akan membantu seseorang dalam membedakan yang tepat dan yang keliru, serta mendorong sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan akal. Hal ini tampak dalam ungkapan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, dan ulul albab, orang-orang yang berakal. Pesan ini menegaskan betapa pentingnya berpikir dan merenung. Kita diajak untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah, memahami makna di balik setiap peristiwa, serta menggunakan akal untuk membedakan kebenaran dan merencanakan masa depan dengan bijak. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Keempat adalah hati atau rasa, pusat rasa dan kesadaran batin yang mengatur emosi, kepekaan dan nilai-nilai moral. Dari hati lahir kasih sayang, empati dan ketulusan, tapi juga bisa muncul kecenderungan negatif seperti iri atau sombong. Kondisi hati sangat mempengaruhi cara kita merespon kehidupan. Hati yang terjaga membuat kita lebih mudah merasakan ketenangan, keikhlasan dan kebijaksanaan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi sifat negatif dapat membentuk sikap dan perilaku yang kurang baik. Hati adalah kompas batin manusia. Jadi semakin hati manusia bersih dan terlatih, semakin bijak pula langkah yang kita ambil dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima adalah ruh atau sukma. Ruh merupakan unsur terdalam dalam diri kita yang bersifat ilahiyah dan menjadi sumber kehidupan. Ruh tidak bekerja dalam bentuk emosi seperti hati, melainkan menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hati berkaitan dengan rasa dan dinamika batin sehari-hari, maka ruh berkaitan dengan kesadaran spiritual yang lebih dalam, seperti makna kehadiran, tujuan hidup, dan hubungan dengan Allah. Hati dan ruh memiliki peran yang berbeda. Hati mengelola rasa dan kecenderungan batin, sedangkan ruh menjadi sumber kehidupan sekaligus arah spiritual yang membimbing manusia menuju makna yang lebih tinggi. Dari kelima unsur ini kita belajar bahwa hidup harus seimbang. Jasad dijaga kesehatannya, nafsu dikendalikan arahnya, akal dipandu oleh agama, hati dibersihkan dari penyakit, dan ruh didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika satu saja rusak, maka yang lain akan terganggu. Bagi yang hanya fokus pada jasad, hidupnya akan bersifat duniawi. Yang mengikuti nafsu, hidupnya penuh dengan dosa. Yang mengandalkan akal saja bisa tersesat. Yang hatinya kotor, sulit menerima kebenaran. Dan yang rohnya kosong, hidupnya akan terasa hampa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita menjadi manusia yang utuh, sukses di dunia sekaligus selamat di akhirat. Bukan hanya jasad yang sehat, tapi juga batin yang tenang. Gunakan jasad untuk beribadah dan berbuat baik. Kendalikan nafsu agar tidak terjerumuskan. Arahkan akal pada kebenaran. Sucikan hati dari sifat negatif dan hubungkan ruh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, setiap bagian dari diri kita bekerja harmonis, menuntun hidup menuju keseimbangan, kebahagiaan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk menyeimbangkan jasad dengan ibadah, menggerakkan nafsu kita dengan iman, menenangi akal kita dengan ilmu, membersihkan hati kita dengan zikir, dan menghidupkan ruh kita dengan kedekatan kepadanya. Dari keseimbangan ini semoga kita menjadi hamba yang hidupnya penuh keberkahan, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر